Dan bukan kali ini saja pemirsa, nama Presiden Jokowi dikaitkan dengan pucuk kepemimpinan Partai Golkar maupun PDI Perjuangan. Seperti apa peluang Jokowi menjabat sebagai ketua umum partai dan partai mana yang paling berpeluang? Sudah bergabung bersama kami secara virtual ada peneliti tamu LSI Yus Kenawas, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, dan politisi senior PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Stefani. Baik, saya ingin langsung. Stefani. Selamat malam. Saya ingin langsung ke Bang Andre. Bang Andre, jadi ada apa sebenarnya di balik pernyataan Mas Hasto terkait dugaan pengambil alihan PDIP oleh Pak Jokowi? Ya, Mas Hasto ini kan sekjen partai yang tentu kalau di partai itu alur informasi itu baik ke dalam keluar maupun dari luar ke dalam itu salah satu channel informasi itu ada di sekjen gitu. Oleh karena itu beliau tentu banyak hal yang beliau ketahui dan beliau termasuk orang yang hampir tiap hari yang melaporkan pada berbagai hal, isu yang berkaitan dengan partai, isu nasional maupun internasional, pada ketua umum, pada partai. Oleh karena itu, saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Hasto dalam hal ini sebagai sekjen, tentu ya bukan informasi yang asal-asalan gitu. Tapi ya, tentu ada hal yang menjadi dasar dan tentu dalam hal ini kalau saya melihat bahwa Mas Hasto sebenarnya memberikan mengingatkan ya Pak, ya dalam hal ini Pak Jokowi supaya tidak cawe-cawe, baik itu di dalam partai apalagi di PDI Perjuangan, seperti yang beliau sendiri dulu sampaikan bahwa dia tidak ya ikut campur dalam berbagai urusan-urusan internal di partai gitu. Jadi ya apa yang disampaikan oleh Mas Hasto ini adalah ya kaitan dengan bagaimana keinginan dari Pak Jokowi sendiri ya untuk ya setelah menyelesaikan tugas sebagai presiden dia kembali ke Solo, dan itu saya kira hal yang baik buat beliau. Jadi bisa diartikan pernyataan Pak Hasto ini karena ada informasi bahwa Pak Jokowi mulai dalam tanda kutip cawe-cawe, begitu Bang Andre, seperti yang Anda sampaikan baru saja? Iya, seperti yang beliau sampaikan sendiri kan, beliau kan bilang beliau akan cawe-cawe gitu. Dan dulu kan kita pikir beliau cawe-cawe untuk hal yang kepentingan bangsa dan negara, tapi kan juga ya kita lihat di dalam perkembangannya kan banyak hal yang dilakukan ya lebih banyak ya berkaitan dengan kepentingan politik, baik kepentingan ya di lingkungan keluarganya maupun ya kepentingan untuk membangun atau mempertahankan melanjutkan kekuasaan yang sudah ada dan melanjutkan itu gitu. Dan saya kira dalam hal ini ya, apa yang dilakukan oleh Pak Hasto adalah mengingatkan. Baik, Bang Doli juga sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Bang Doli. Selamat malam. Ya. Baik. Ya, Bang Doli, kalau PDIP tadi kita sudah dengar jawaban dari Bang Andre. Kalau dari Partai Golkar, sepertinya sejauh ini Partai Golkar berkali-kali menyatakan bahwa Golkar partai yang terbuka. Apakah ini menjadi semacam sinyal hijau, mempersilahkan jika memang Pak Jokowi mau bergabung, tapi jadi kader dulu begitu ya, jika memang nantinya pun mau menjadi ketua umum, Bang Doli? Oh iya, kami kan sudah sering menyampaikan bahwa memang Partai Golkar ini adalah partai yang terbuka. Kami menerima siapa saja yang mempunyai visi yang sama, pandangan nilai yang sama, idealisme yang sama dengan perjuangan Partai Golkar. Ya silakan saja kalau misalnya ada siapapun yang mau bergabung ke dalam Partai Golkar ya. Jangankan seorang presiden, seorang rakyat biasa saja, saya sampaikan berkali-kali, kami menerima dengan tangan terbuka gitu. Nah, tetapi kan kemudian partai ini juga adalah sebuah organisasi yang memang sudah cukup lama, sudah cukup tua, ya. Kami besar itu karena memang selama ini punya komitmen dengan tradisi organisasi dan kaderisasi yang cukup matang, dan itu semua diatur dalam peraturan organisasi, mulai dari ADRT, ada peraturan organisasi, ada kemudian juklat dan segala macamnya gitu. Jadi tentu setiap orang kami menerima dengan tangan terbuka, tetapi juga ada mekanismenya yang kami sudah merupakan menjadi konsensus ya, dari kita semua. Baik, tetap harus melalui mekanisme ya, walaupun posisinya mantan presiden begitu ya Bang Doli. Tapi terbuka begitu ya Partai Golkar? Ya, masih presiden sampai tanggal
20 Oktober kan Pak Jokowi masih presiden. Baik, Bang Andre, saya perlu mengonfirmasi nih. Jadi Pak Jokowi ini saat ini statusnya masih kader PDI Perjuangan atau tidak? Secara formal ya, beliau masih pegang KTA PDI Perjuangan kan. Baik, Pak Jokowi sendiri kan sudah menanggapi pernyataan dari Mas Hasto. Jangan seperti itu katanya Bang Andre. Bagaimana tanggapan dari PDIP sendiri? Ya baik-baik saja, artinya beliau menanggapi itu, dan kita harapkan seperti itu juga yang beliau apa yang beliau sampaikan dan itu yang dia lakukan gitu. Baik, Mas Yus, kalau Anda sendiri melihatnya sebenarnya mengapa sih nama Presiden Jokowi ini selalu masuk dalam pusaran bursa Ketum Golkar maupun juga isu pengambil alihan PDIP? Saya melihat ada dua alasan Mbak Stefani mengapa selalu masuk dalam pusaran bursa Ketum Golkar atau isu pengambil alihan PDIP. Yang pertama, Presiden Jokowi adalah presiden dengan popularitas dengan approval rate tertinggi pasca reformasi yang sampai saat ini bahkan efeknya di pemilu kemarin masih kita lihat memiliki efek yang besar. Namun beliau adalah satu-satunya presiden yang bukan ketum partai. Mantan presiden nantinya setelah bulan Oktober terancam menjadi satu-satunya mantan presiden yang bukan ketum partai. Sebelumnya kan Ibu Megawati ketum partai PDIP, Pak SBY ketum partai Demokrat. Namun Presiden Jokowi dengan popularitas setinggi itu, dengan approval rate setinggi itu, dia satu-satunya yang bukan ketum partai. Alasan kedua, jika Presiden Jokowi ingin terus berpengaruh dan menjaga kelanjutan dinasti politiknya, menguasai partai politik adalah sebuah keharusan, Mbak Stefani. Permasalahannya, sampai saat ini Presiden Jokowi balik lagi bukan merupakan ketua umum partai gitu. Mungkin sebelumnya berharap dengan PSI masuk ke parlemen, namun PSI nampaknya tidak masuk ke parlemen, sehingga jadi sosok yang sangat menarik gitu untuk kemana selanjutnya Presiden Jokowi akan berlabuh, apakah tinggal di PDIP ataukah kemudian pindah ke partai lain, termasuk Golkar salah satunya, Mbak Stefani. Baik, saya ingin kembali ke Bang Doli. Bang Doli, bagaimana kemudian tanggapan dari Partai Golkar sendiri mengenai hipotesa bahwa jangan-jangan isu Pak Jokowi ingin jadi ketum Golkar ini sengaja dihembuskan untuk membenturkan Partai Golkar dengan Pak Jokowi? Enggak lah, saya kira saya pernah waktu itu menyampaikan, sebetulnya kan pertama kita harus menghormati ya, Bang Doli? Bang Doli, apakah masih terhubung? Bang Doli, apakah masih bisa mendengar suara saya? Ya, seperti... Ya. Bisa dengar ya? Bisa. Sekarang ya, sudah bisa mendengar, Bang Doli, silakan. Kita juga jangan berspekulasi, karena ini kan sudah. Halo? Nah, kan jangan kita berspekulasi ya, karena kan ini Baik, sepertinya ada kendala sinyal ya, ada kendala komunikasi dengan Bang Doli. Saya kembali ke Bang Andre terlebih dahulu kalau gitu. Bang Andre, kalau tadi Partai Golkar terbuka dengan bergabungnya Pak Jokowi, PDIP rela tidak nih kalau kemudian yang disebut sebagai kader terbaiknya PDIP pindah ke partai lain? Baik, sepertinya Bang Andre juga sudah ada agenda lain, ada kendala komunikasi juga. Bang Doli, apakah sudah kembali terhubung? Baik, saya kembali ke Mas Yus dari LSI. Mas Yus, kalau selama ini kan belum ada pernyataan resmi baik dari Pak Jokowi maupun PDIP terkait keanggotaan Pak Jokowi sebagai kader. Tapi kalau tadi Bang Andre mengatakan sebenarnya masih punya kartu anggota. Tapi Anda melihatnya secara de facto bagaimana nih? Pak Jokowi ini sebenarnya masih kader PDIP atau tidak? Seperti disampaikan Bang Hugo tadi, memang Presiden Jokowi sampai saat ini secara de facto juga masih kader PDIP gitu, secara de facto dan de jure masih kader PDIP. Kartu KTA masih dipegang, belum ada pernyataan dari PDIP mengeluarkan Presiden Jokowi. Jadi secara de facto dan de jure memang masih anggota PDIP gitu, kader PDIP. Saya melihatnya ini memang sengaja dibiarkan oleh kedua belah pihak, baik oleh Presiden Jokowi maupun oleh PDIP,
untuk menjaga peluang politik yang mungkin muncul di kedepannya gitu. Agar peluang tersebut tetap terbuka, sampai sekarang kedua belah pihak ini masih jaga-jaga nih, satu nggak mau mengeluarkan, satu tidak mau dikeluarkan gitu, tidak mau mengeluarkan diri juga gitu. Dan saya melihat ini memang sengaja dipelihara untuk melihat peluang politik apa yang kemudian akan terbuka ke depan ketika misalkan presiden terpilih nanti sudah menjabat gitu, dan Presiden Jokowi bukan lagi seorang presiden yang menjabat seperti itu, Mbak Stefani. Jadi masih ada kartu-kartu politik yang disimpan dan dipegang, komunikasi yang dijaga, sehingga baik PDIP maupun Presiden Jokowi masih memiliki peluang untuk bermanuver saat nanti skenario yang diinginkan mungkin tidak menemukan jalannya seperti itu, Mbak Stefani. Ya, Mas Yus, saat ini kan pemilihan legislatif, pemilu sudah selesai. Apa kemudian keuntungan yang bisa didapatkan partai politik jika kemudian seorang Presiden Joko Widodo bergabung ke partai tersebut? Apakah keuntungan elektoral di pemilu 5 tahun lagi ini masih bisa didapat atau seperti apa Anda melihatnya? Tentu yang pertama, keuntungan elektoral itu tetap harus dijaga, karena bagaimanapun juga Presiden Jokowi nantinya kalau semua ceteris paribus pada bulan Oktober akan turun sebagai salah satu presiden paling populer dengan approval rate paling tinggi. Beliau juga memiliki supporter yang atau relawan yang jumlahnya tidak sedikit, jumlahnya jutaan gitu, yang mungkin saja dibawa kembali masuk gitu ke partai yang mendukung presiden saat pemilu 5 tahun lagi. Dan harus diingat juga saat ini Presiden Jokowi sudah memiliki atau sudah membangun sebuah dinasti yang cukup populer di Indonesia, dan ini yang harus dipelihara oleh berbagai partai politik yang ingin menarik Presiden Jokowi masuk ke dalam partainya, atau buat PDIP menjaga Presiden Jokowi sebagai kader gitu. Jadi keuntungan karena pemilu atau demokrasi ini adalah permainan yang berulang kali, maka meski Presiden Jokowi nantinya tidak lagi menjabat sebagai presiden, dia akan tetap memiliki pengaruh dalam perpolitikan Indonesia, terutama karena anak beliau, Mas Gibran, itu berdasarkan hasil pemilu kemarin sudah ditetapkan sebagai atau setidaknya kita menunggu proses MK adalah pemenang pemilu gitu. Jadi dinasinya masih berjalan, dan semua partai politik membutuhkan sosok dinasti gitu, karena mereka memiliki ketokohan, kepopuleran yang dapat mendongkrak perolehan partai politik di ajang 5 tahunan pemilu. Seperti itu, Mbak Stefani. Kalau menurut Anda, secara basis ideologi, sebenarnya partai mana yang cocok dengan Pak Jokowi, Mas Yus? Yang harus diingat, Pak Jokowi itu adalah seorang pragmatis, sulit untuk bicara soal ideologis sebenarnya. Mana yang cocok kepada Presiden Jokowi? Partai manapun yang mampu menampung ke aspirasi atau ambisi politik Presiden Jokowi, maka partai tersebutlah yang sebenarnya berpeluang untuk menjadi tempat Presiden Jokowi berlabuh. Jadi kita sulit bicara soal ideologi dengan Presiden Jokowi. Pragmatisme adalah mode yang menggerakkan perilaku politik presiden seperti itu. Namun kalau kita berbicara mengenai pendekatan pembangunan Presiden Jokowi dalam 5-9 tahun terakhir, neodevelopmentalisme itu sangat cocok dengan Golkar gitu. Karena selama Orde Baru kemarin, pada masa lalu, Golkar adalah salah satu pendukung kekuatan utama Presiden Soeharto yang secara ideologi itu sebenarnya developmentalis gitu, mendahulukan pembangunan yang bersifat yang di level nasional seperti itu, Mbak Stefani. Jadi tapi harus dikembalikan lagi kepada Presiden Jokowi, karena Presiden Jokowi adalah seorang pragmatis. Sulit sekali untuk bicara soal ideologi dengan Presiden Jokowi. Jadi dengan Golkar cocok-cocok saja ya, Mas Yus? Dengan Golkar cocok-cocok saja, dengan partai manapun sebenarnya cocok-cocok saja, selama partai tersebut mau mengikuti kemauan Presiden Jokowi atau
nantinya langkah politik yang mau diambil seperti apa, dukungannya seperti itu. Tapi kan lagi-lagi seperti disampaikan Bang Doli, di dalam Partai Golkar juga ada mekanisme. Ini yang menjadi tantangan utama Presiden Jokowi untuk apakah nanti misalkan Pak Erlangga mau dengan serta-merta gitu memberikan kursi keketuaan Golkar kepada Presiden Jokowi, dan itu kan belum tentu gitu. Kita harus melihat setelah Presiden Jokowi turun dari jabatannya sebagai seorang presiden, power apa yang masih beliau miliki selain dukungan volunteers yang besar serta nama besarnya atau popularitasnya gitu. Dan itu tentu incaran tidak hanya Golkar, tapi juga incaran partai lain termasuk PDIP yang mungkin yang seperti tadi disebutkan masih menjaga hubungan dengan Presiden Jokowi dengan tidak memecat Presiden Jokowi secara eksplisit seperti itu. Kalau Anda melihatnya akseptabilitas Pak Jokowi di antara kader Golkar seperti apa, Mas Yus? Dalam arti seberapa besar kemudian kans Pak Jokowi jika memang ingin menjadi ketua umum melalui mekanisme yang sudah ada? Tentu ada apa namanya, kita harus sadar juga bahwa di Golkar ada banyak faksi. Kita nggak bisa bicara Golkar sebagai satu unity gitu. Ada banyak faksi dalam Golkar yang mungkin memiliki interest yang sama dengan Presiden Jokowi dan mungkin juga bisa mendorong Presiden Jokowi untuk menduduki keketuaan Golkar. Namun yang harus dilihat, meski partai politik di Indonesia pada umumnya memiliki institusionalisasi partai yang lemah, Golkar adalah salah satu partai di mana merebut kursi ketua itu biayanya sangat besar dan konsesinya juga sangat besar gitu. Selalu di dalam partai Golkar pertarungan untuk menjadi ketua umum itu selalu bersifat sangat sengit gitu. Dan saya tidak membayangkan Presiden Jokowi akan dapat dengan mudah mendapatkan kursi keketuaan Golkar begitu saja tanpa menaklukkan berbagai faksi di dalam Golkar. Jadi kita harus lihat lagi nih setelah Oktober nanti power apa yang Presiden Jokowi miliki dan seberapa mampu dia untuk bertarung merebut kursi keketuaan Golkar jika memang itu akan terjadi nantinya, seperti itu Mas Stefani. Ya, seperti yang Anda sampaikan tadi, kita perlu melihat ke depan ya seperti apa langkah politik dari Pak Jokowi nanti. Terima kasih Mas Yus, peneliti tamu LSI sudah bergabung bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu. Selamat malam. Selamat malam Mas Stefani.